pimpinan sekolah. Terima kasih atas waktu yang kalian berikan. Adapun nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Moga-moga wawancara kita hari ini lancar. Amin. Kita mulai Pak ya. Siap. Selama ini ya Pak, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Baik, Ibu. Ya, selama ini yang kita hadapi permasalahan terkadang kita sebagai pimpinan yang berkaitan dengan etika atau dilema etika atau bujukan moral, di mana terjadi biasanya kita dihadapkan dua situasi yang berbeda. Namun kita harus memutuskan sebagai sebuah keputusan yang harus kita ambil. Contohnya, terkadang kita umpamanya kita mau menyelamatkan satu orang nyawa, dan juga ada juga orang lain yang kita harus selamatkan. Maka di situ kita harus memilih yang mana kita harus selamatkan. Mungkin itu Pak ya. Jadi seperti itu. Untuk mengidentifikasinya berarti harus jadi contoh kasus umpamanya di sekolah itu, anggaplah ada siswa kita, anggaplah istilahnya satu orang itu sudah melampaui batas, anggaplah dia berbuat semacam mengkonsumsi narkoba ya. Misalnya, jadi satu orang ini dianggap semacam membawa virus di sekolah. Nah, dilema, untuk ini dilema jadinya, jadi kita untuk mengantisipasi untuk korban-korban berikutnya, maka dengan sendiri kita memutuskan untuk bagaimana kita mengambil sikap atau keputusan, bagaimana istilahnya bersama dengan Dewan Guru untuk mengatasi anak yang satu ini. Apakah kita keluarkan atau bagaimana, atau perlu kita pembinaan dulu baru kita keluarkan, seperti itu. Itu salah satu usaha untuk mengidentifikasi gitu Pak ya, kasus yang ada di sekolah kita. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah Bapak gitu, di sekolah kita. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi untuk mengambil keputusan itu tentunya kita dulu harus mengidentifikasi masalahnya dulu. Nah, kasus tersebut, setelah kita sudah mengidentifikasi, kita kumpulkan fakta-fakta yang ada. Nah, kemudian kita musyawarahkan dengan bersama guru-guru seperti apa nanti keputusannya, dan disitulah nanti terjadi beberapa dialog atau paradigma seperti apa nanti kita akan memutuskan, atau ada pengujian dulu terlebih dahulu. Setelah langkah-langkah kita jalankan bersama dengan guru-guru sesuai dengan prosedur yang ada, baru kita mengambil keputusan Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan prinsip dilema etika Pak ya, dan paradigma dilemanya juga. Kemudian mengajukan pengujian 9 langkah daripada pengajuan keputusan ini. Mungkin Bapak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya yang saya lakukan itu dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dengan situasi sekarang yang terjadi. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat di dalam itu. Dalam hal ini sering kali kita melibatkan guru-guru, terutama guru BK, kemudian bagian kesiswaan, untuk bagaimana kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada.
Kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salahnya. Jadi melaksanakan 3 prinsip resolusi, kemudian mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi selanjutnya yang membuat keputusan untuk merefleksi. Jadi langkah-langkahnya tadi sudah Bapak uraikan semua. Mengumpulkan fakta, kemudian berdialog dengan guru-guru, kan? Melaksanakan prinsip resolusi, kemudian mencari penyelesaian dari opsi trilema selanjutnya Pak ya. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus contoh kasus-kasus dilema etika ini Pak? Baik Bu, ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang paling efektif itu biasanya kita sebelum mengambil keputusan itu pada kasus dilema etika itu saya selalu menggunakan 3 prinsip. Resolusi yaitu berpikir berbasis hasil akhir dulu Bu. Kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan kemudian yang paling penting adalah mengutamakan rasa kepedulian. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjangnya Bu. Jadi hal-hal yang juga yang merupakan hal yang sangat efektif. Selain itu juga sering saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Ya, jadi hal-hal tersebut sangatlah efektif untuk dilakukan dalam menyelesaikan suatu dilema etika yang ada di sekolah kita Pak Lan. Pertanyaan selanjutnya Pak Lan, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita Pak? Selama ini sebenarnya menurut saya itu yang paling agak sulit untuk diputuskan kalau yang menyangkut sama-sama benar Bu. Itu yang terkadang yang susah diputuskan. Karena itu kita berdampak besar terhadap dengan sekolah, tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang, yang saya pegang teguh atau aturan yang berlaku, serta tidak lupa juga kepedulian terhadap sesama harus juga kita pertimbangkan. Nah seperti itu Ibu. Jadi kalau sudah ada masalah yang seperti ini, itu yang kedua-duanya itu dianggap benar Pak ya. Jadi itu memang terkadang sulit untuk memutuskan. Benar Pak ya. Lalu apakah Bapak itu memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema ini Pak? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ini baik Bu, tergantung seberapa mendesak ini dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang itu Bu memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya juga membuatkan alokasi waktu khusus. Memang harus dikondisikan dengan sesuai dengan profesi Bapak sebagai pimpinan. Mungkin ada ini Pak lah, ada kerjaan di luar, tugas luar. Selanjutnya nih Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya juga harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak serta-merta saya itu membuat keputusan tidak mengutamakan nilai-nilai positif. Ya, namun
Juga tidak terlepas juga kita melibatkan dengan dewan guru atau pihak yang terkait, dan juga bukan hal yang salah sebenarnya selama itu baik untuk siswa ataupun lembaga untuk ini. Oh, gitu. Lalu Pak, ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin pertanyaan penutup nih Pak lah. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di sekolah kita? Oh, ini baik Bapak, baik Bu. Nilai-nilai kebajikan dalam diri tentunya itu yang paling prinsip. Kemudian prinsip pengambilan keputusan itu sendiri. Kemudian juga saya bagaimana kita berpikir, paradigma berpikir, dan juga disertai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang menjadi dasar keputusan yang bertanggung jawab di di sekolah maupun dengan pemangku jabatan yang ada di sekolah. Luar biasa Pak, hari ini begitu banyak pengalaman yang dapat saya ambil atau pelajaran yang saya ambil dari Bapak. Mungkin nanti akan saya refleksikan kepada diri saya nanti sebagai calon guru penggerak untuk langkah selanjutnya. Mungkin dari wawancara ini Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya Bu. Semoga hari ini pembicaraan kita membawa manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Dini? Sehat ya. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya untuk melakukan wawancara sebagai tugas dari guru penggerak atau sekolah Ibu. Ya Bu ya. Pertanyaan berkaitan dengan tugas Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan setiap permasalahan yang ada di sekolah. Baiklah Ibu, selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidukan moral? Jadi cara mengidentifikasi permasalahan itu ya, tergantung besar kecilnya. Nah, lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, pertama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Di sini si anak tentunya bukan melanggar aturan yang ringan, itu berat.
dan dia tidak mencampurkan bagaimana orang lain di rumah. Anak-anak sedang Oh gitu Bu ya. iya, jadi kami jadi bingung ini si anak ini tidak bisa kita salahkan 100%. Jadi bimbingan orang tua itu harus juga artinya berpengaruh terhadap atau si anak berkembang harus sangat dicermati. Jadi fokus pada diri sendiri. Aku sampai Ya, jadi kasus itu banyak kasus yang ya seperti orang tua menyerahkan murid ya anaknya ke sekolah, berarti ada tanggung jawab sekolah, padahal kan faktor keluarga itu lebih kurang ya dari apa negara anaknya kan sudah ketahuan ya bahwa iya orang tuanya juga begitu kan. iya Ada sih kita kan dari berapa sampai jam 1 aja ya sebetulnya kuliah sampai ujungnya ada kesalahan seperti ini kita kesalahan. ya, jadi yang paling berperan penting itu sebenarnya adalah orang tua. Nah Bu, ada ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Membuktikan bahwa tahu Langkahnya itu dari wali kelas, apa guru mata pelajaran, guru kelas, guru BK, kelas sekolah, nanti jadi setelah sekolah siswaan. Sekali itu sudah sesuai. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? yang tinggi bahwa hal ini terjadi karena ini ada fakta-faktanya dan Iya, betul. jadi kalau sudah ada guru BK memberikan masukan kita pada saat lebih efektif dan Iya. Nah, kita lanjut lagi Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? saya sebagai kepala sekolah itu ada kita harus bimbing orang tua ada pagi hari saya kadang orang tua tidak mau tahu saya kan sudah pada serata ada apa memberikan istilahnya kepercayaan dengan guru
jadi pertama jadi tua yang kedua jadi guru. Ibu, apakah ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu ibu dalam penyelesaian kasus ketika apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan? Kalau jadwal kita tergantung kondisi yang memang ya kita saja ya. Kalau misalnya kasus pelanggaran misalnya keluar baju atau yang ringan tapi kalau besar ini kita harus responnya kita jangan langsung kasih tahu dulu, ucapkan dulu, usulkan dulu mungkin kata-katanya, kadang juga tanpa harus turun ke kepala sekolah juga Bu ya, sampai Wakasek juga bisa menyelesaikan apa. Yang penting jangan responnya itu pada saat saya ke kelas sekolah, saya bisa menangis kalau harus ada orang lain ya, masalah seperti itu. Kalau masalahnya ringan tidak jadi masalah, tapi kalau masalahnya berat, iya. Kolaborasi semua. Ya. Jangan harus misalnya harus cepat dulu, tunggu dulu. Ya, pelajari dulu kasusnya Bu ya. Bisa kita selesaikan dari kita atau kita harus ngomong dulu semua. Kita dengan beberapa kepala dulu kan. Berarti ini tergantung porsi kasusnya. Porsi kasusnya. Istilahnya. Karena menurut saya apabila kasus besar ini banyak, itu lebih mudah ya. Kita lebih terbuka iya, solusinya bagus menurut saya sih. Daripada kita sendiri ya. Kan hasil dari pemikiran banyak kepala gitu ya. Iya, makasih. Selanjutnya nih Bu. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dengan adanya kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang saya rasa itu tidak bukan seseorang Ya, tapi ada beberapa karena kita di lingkup sekolah itu Bu ya bisa paling besar adalah BK. beliau sudah kasih kesalahan sejak awal dan kita ada diagnostiknya penilaian diagnostik Iya. paham kedua seseorang Dan tidak memahami karakter anak. Iya, iya betul. Selalu ada. Harus tahu semua. Pendidikannya saja. Apa? Ini kan sudah satu langkah untuk menghadapi tantangan sebagai kepala sekolah. Hanya untuk mempelajari kasus-kasus apa istilahnya seberapa tantangan dari Kita itu segala sesuatu kita yang pengetahuan kita itu terbatas. Iya, Oke. Ya. Kita kan tidak bisa mengelola secara keseluruhan di sekolah yang seperti ini. jajaran-jajaran yang memang berkompetensi itu. Kita bicara. Kita merasa kita mampu, ini berbahaya. Oke. Kita dianggap sebagai sekolah yang egois, dianggap sebagai sekolah yang
kan ibu sangat luar biasa lihat dari cerita dan pengalaman itu. Nah ini Bu, mungkin pertanyaan terakhir nih dari semua yang sudah disampaikan gitu ya, kira-kira pembelajaran apa yang ibu dapat petik dari pengalaman ibu selama ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Harus lebih bijak. Dan kemudian tapi memang kadang-kadang orang menganggap kalau mereka sudah itu bisa aja sebijak ya. Ini masih dianggap kita tidak bijak, tapi ya tidak apa-apa karena kita juga manusia. Saya bahwa solusi yang saya ambil adalah yang terbaik dari keduanya tadi ya. Yang menunjukkan tanpa merugikan banyak orang lain. Dan kita tentunya fokus pada tujuan kita bersama sekolah. menambah ilmu dengan kondisinya baik. Kadang yang menjadi masalah itu ada di dalam daging dan ada sesuatu yang ya. kan artinya si anak yang biasanya nakal kalau kita biarkan saja itu berbahaya di sana. Apabila SD 1 saya kan kita beberapa kali kita panggil dengan kami tadi beberapa prosedur tadi. Ini biasanya mengambil surat edaran kedua S1 ketiga kembali. Nah sejauh ini sudah ada ketiga ya? ada. Oh sudah ada. Tapi kami tidak melempar keputusan kita kami Berarti sudah melewati beberapa SP, sudah fatal gitu tidak lah. fatal. Karena kalau kita biarkan di situ ya, maka tidak ada Iya iya betul. yang lainnya ikutnya hutan. Ini tadi yang saya bilang di dalam daging. Oh Jadinya, gitu. jadinya kita fokus pada tujuan anak-anak yang lebih banyak. Biar ada satu orang ya kita sudah kemana. Tapi yang lain kan Artinya si anak terselesaikan masalahnya tanpa meninggalkan masalah juga di sini ya. masalah dan dengan masuk juga dengan ini dengan hati yang lapang. Menerima sekolah dengan lapang lalu melintas di sekolah lain dengan bantuan sekolah juga. Saya rasa luar biasa pengalaman saya hari ini dalam wawancara itu luar biasa bagus sekali. Semoga kedepannya menjadi inspirasi dan motivasi saya ya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik seperti ini dan bijaksana.